Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarafah dengan NIM 122050046, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Makul ini adalah makul tafsir komunikasi yang mana saya mendapatkan tema membangun komunikasi berdasarkan objek, dan tugas ini merupakan tugas sebagai pemenuhan nilai ke depannya. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sedangkan komunikasi berdasarkan objek adalah satu proses yang melibatkan beberapa elemen penting ketika mengantar maklumat, message, daripada seseorang kepada seseorang atau seseorang kepada beberapa orang yang lain. Selanjutnya, komunikasi dalam politik dan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa komunikasi dalam politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan pemerintah lainnya. Adapun komunikasi dalam masyarakat ialah komunikasi massa, merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau publik, atau juga masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Selanjutnya, pesan ketuhanan, yang mana pesan ketuhanan ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujaza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7 bahwasanya Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, melaksanakan syiar Islam, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi ini memang sudah lama Allah perintahkan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Dengan komunikasi itu pula dapat diraih keinginan antar sesama atas apa yang didapat dari apa yang disampaikan. Ketahuilah bahwa komunikasi ini memang sudah lama sekali dianjurkan dalam Islam, juga dalam Al-Quran telah dibahas dengan adanya komunikasi ini. Namun tidak spesifik disebutkan komunikasi, namun lebih ke kata-kata. Sedangkan dari zaman Nabi, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, andai engkau bertutur kata buruk dan berhati kaku, niscaya umatmu akan menjauh dan meninggalkanmu. Namun Allah menyatukan mereka di bawah bimbinganmu, dan Allah melemah lembutkan perilakumu untuk memikat hati mereka. Hal ini selaras dengan penuturan Abdullah bin Amr al-Ash. Sudah patut kita ketahui bahwasanya Islam ini telah menganjurkan sudah dari lama perihal komunikasi. Namun anjurannya adalah bertutur kata yang baik, berkomunikasi dengan baik, bertutur kata dengan lembut, agar kita tidak dijauhi oleh orang suatu objek yang kita tuju tersebut, dan orang tersebut bisa merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya, terbuka dan membuka ruang dialog. Hal ini telah dibahas dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94-95 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'miru wa a'rid anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami melihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu. Maksudnya adalah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu hiraukan orang-orang musyrik yang hendak menghalang-halangimu dari mengamalkan ayat-ayat Allah. Informasi tentang dalil tersebut tentang ayat Al-Hijj agar perintah untuk dakwah secara terang-terangan kepada Nabi Muhammad SAW pada fase dakwah di kota Mekah dalam surah Al-Hijj tersebut sudah sangat jelas sekali bahwasanya memang Allah dari dulu telah memerintahkan manusia untuk saling berkomunikasi dalam hal eksternal maupun internal ruang lingkup kehidupan dari zamannya Rasulullah ketika berdakwah. Bayangkan ketika Rasulullah tidak bisa berkomunikasi dengan baik ketika berdakwah kepada orang-orang yang memang sangat awam pada waktu itu, bagaimana mereka bisa mengerti kalau tidak dengan cara berkomunikasi? Masya Allah, luar biasanya hebatnya komunikasi ini, bahwa bukan cuma manusia saja yang perlu berkomunikasi, bahkan makhluk lain pun perlu komunikasi dalam kehidupan ini, baik itu hewan, makhluk gaib, dan pepohonan lainnya juga berkomunikasi. Walaupun pohon misalnya cuma menggoyangkan dahannya, itu juga komunikasi dalam Islam. Selanjutnya adalah mempersaudarakan. Hal ini juga dibahas dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Artinya, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai, sebagaimana telah dijelaskan di muka bumi ini. Ayat ini merupakan perintah agar senantiasa menjaga persatuan dan larangan untuk bercerai-berai. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dalam Islam juga ada mempersaudarakan. Sudah jelas dalam surah Al-Imran ayat 103 yang saya bacakan tadi dengan artinya bahwasanya Islam ini tumbuh dalam persaudaraan. Walaupun tidak sedarah, tetapi kita semuanya saudara. Baik yang bukan Islam maupun Islam, semuanya saudara. Bahwa dalam proses penciptaan manusia dahulunya memang mereka semua bercerai-berai, jahiliyah dalam jurang kehancuran. Tetapi Allah mempersatukan hati mereka untuk saling mengasihi, saling menyayangi, agar mereka tetap menjadi saudara. Dan itulah sampai Allah mengancam, janganlah kamu bercerai-berai agar kamu tidak terjerumus ke api neraka. Karena orang yang memutus silaturahmi tidak akan melihat surga atau mencium surga, apalagi masuk ke surganya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang baik, menjalankan agama dengan baik, berhati manusiawi, mari kita sambung tali silaturahim demi menjaga persaudaraan kita semua ini. Selanjutnya merupakan kesepakatan yang mana kesepakatan ini juga dibahas dalam Al-Quran, surah Al-Fath ayat 27-28 yang berbunyi, saya bacakan ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surah Al-Fath menjelaskan tentang apa? Surah Al-Fath memiliki makna kemenangan. Pada surah ini sebagian besar ayat-ayatnya menceritakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan. Namun kesepakatan ini, surah ini mengandung bahwa memang Allah diutus karena sudah kesepakatan Allah membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Jadi karena memang agama Islam ini agama yang disepakati dari zaman dahulu, jadilah kesepakatan antara umat manusia dan Tuhannya, disepakati agar ajaran agama ini perlu dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai agama yang disepakati. Tidak perlu banyak saksi, cukup Allah sebagai saksi atas kesepakatan tersebut yang Allah buat agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat-umatnya bahwa memang agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang sangat nyata dan perlu diterapkan ajaran-ajarannya. Selanjutnya adalah komunikasi dalam pendidikan, dibahas juga dalam surah Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Musa lifatahu la barahu hatta balugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ditafsirkan dalam tafsir Jalalain bahwasanya ketika Musa berkata, Nabi Musa adalah anak laki-laki Imran kepada muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ia selalu mengikutinya dan menjadi pelayannya, serta mengambil ilmu daripadanya. Aku tidak akan berhenti, artinya aku akan terus berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, tempat bertemunya Laut Romawi dan Laut Persia dari sebelah timurnya, yakni tempat bertemunya kedua lautan tersebut, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun, selama bertahun-tahun untuk mencapainya sekalipun jauh, yaitu ilmu. Ayat Ali Imran ayat 70. Qala fa in ba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhadditsa laka minhu dzikra, yang artinya, dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Ditafsirkan dalam kitab Quraisy Shihab Tafsir Jalalain, dia mengatakan, jika kamu ingin mengikuti saya, maka janganlah kamu menanyakan kepada saya dalam satu qiraat dibaca dengan lam berbaris fathah dan nun bertasydid tentang sesuatu yang kamu ingkari menurut pengetahuanmu, dan bersabarlah kamu, jangan menanyakannya kepadaku sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu hingga aku menuturkan perihalnya kepadamu. Berikut sebabnya, lalu Nabi Musa menerima syarat itu, yaitu memelihara etika dan sopan santun murid terhadap gurunya. Itulah terkait komunikasi dalam pendidikan dalam Al-Quran, bahwasanya semangat dalam mencari ilmu adalah nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 70 itu. Pendidikan merupakan suatu hal yang harus ditanamkan sejak dini pada anak, karena pendidikan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di masa depan. Seorang murid harus mempunyai semangat belajar yang berpendidikan. Pendidikan merupakan satu hal yang harus ditanamkan sejak dini pada anak, karena pendidikan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di masa depan. Tidak ada terlambatnya seseorang yang menuntut ilmu karena umur, tapi ingatlah, bagi seorang yang sudah tua menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, apabila menuntut ilmu di waktu tua bagai mengukir di atas air. Sudah bisa dipahami bahwasanya ketika belajar di waktu kecil, ilmu cepat masuk, cepat menyerap, sulit lupa. Namun ketika sudah tua menuntut ilmu, ibaratnya susah masuk ilmunya, susah dicerna, susah paham, cepat hilangnya. Jadi dari sekarang diterapkan untuk menuntut ilmu sejak dini. Selanjutnya, komunikasi hubungan internasional. Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang diwakili dari berbagai negara guna untuk menyampaikan pesan atau informasi yang berkaitan dengan kepentingan suatu negara tersebut yang akan disampaikan kepada komunikan dari negara lain. Juga sudah dilaksanakan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari negeri Syam dan negeri-negeri lainnya. Itu juga termasuk dari komunikasi internasional. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpaling dari Mekah, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu Saba secara terhina
dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Waktu itu adalah waktu ketika Rasulullah berhubungan dengan negara-negara lain, berkomunikasi kepada mereka dengan ini itu, juga termasuk hubungan internasional. Komunikasi internasional dipahami sebagai komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang juga mewakili negaranya dengan tujuan memperoleh saling pengertian. Sama halnya ketika Rasulullah menjalankan perintah dakwah dari negeri satu ke negeri lainnya, beliau melaksanakan tugas dakwah. Ketika itu pula sudah terjalin komunikasi internasional, walaupun di dahulu tidak ada yang namanya komunikasi internasional, namun dapat kita pahami di zaman sekarang bahwasanya itu termasuk dari komunikasi internasional yang Allah lakukan dari dakwahnya dari negeri satu ke negeri lainnya. Semoga teman-teman dapat memahami komunikasi berdasarkan objek. Di sini saya meminta maaf apabila ada kekurangan yang saya salahkan, yang saya jelaskan, dan apabila ada kekeliruan yang saya lakukan dalam komunikasi ini, dalam penjelasan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia atau insan biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Kita sama-sama belajar. Dari sini saya mohon maaf, mohon ampun. Saya Musyarafah berterima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.